Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kinerja kami, yaitu tentang usability testing PISCART. Saya Beras Fitra Padilla dengan NIM akhir 201. Dan saya Aulia Rahmi dengan NIM akhir 216. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang aplikasi PISCART. Nah, aplikasi PISCART ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengedit foto dan video dengan mudah langsung dari perangkat selulernya. Nah, kenapa usability testing ini dilakukan? Tujuan utamanya itu dari usability testing ini adalah untuk menilai seberapa mudah pengguna memahami dan menggunakan fitur utama PISCART untuk menghasilkan hasil editing video yang sesuai harapan. Selanjutnya adalah recruit the participants. Participants atau pengguna yang relevan dan dapat memanfaatkan aplikasi PISCART dengan maksimal diantaranya. Yang pertama adalah pelajar atau mahasiswa. Pelajar atau mahasiswa sering membuat desain sederhana untuk tugas, poster, atau konten media sosial. PISCART membantu mereka mempercepat proses editing tanpa harus memakai aplikasi profesional di komputer. Yang kedua, konten kreator pemula. Konten kreator pemula sering mengandalkan aplikasi ini untuk membuat visual seperti thumbnail YouTube, Instagram, post, dan story highlight. Yang ketiga adalah karyawan desain atau marketing, menggunakan PISCART untuk membuat konten promosi ringan, banner digital, atau desain cepat saat di luar kantor tanpa membuka laptop. Yang selanjutnya adalah pengguna umum atau non-designer. Pengguna umum menggunakan PISCART hanya untuk mempercantik foto pribadi sebelum dibagikan ke media sosial. Selanjutnya, schedule dan setup testing session. Nah, fokus utamanya yaitu menilai kemudahan pengguna, kecepatan performa, dan stabilitas fitur utama PISCART, baik untuk pengeditan dasar maupun fitur berbasis AI. Nah, ringkasan jadwal pengujian ini kita bikinnya jadi untuk per minggu ya. Nah, untuk minggu pertama menguji fitur dasar seperti crop, adjust, dan filter untuk menilai kemudahan serta kualitas hasil edit foto. Minggu kedua menguji fitur berbasis AI seperti remove background dan add text untuk menilai akurasi, kecepatan, dan efektivitasnya. Nah, yang ketiga, minggu ketiga yaitu menguji fitur kreatif seperti add sticker, video edit, dan ekspor untuk melihat stabilitas aplikasi serta kualitas hasil ekspor ke galeri. Selanjutnya adalah sesi uji coba. Yang pertama, lokasi. Testing dilakukan menggunakan smartphone di lokasi dengan jaringan yang kuat, seperti di rumah, kampus, atau ruang publik dengan Wi-Fi. Yang kedua, peralatan peserta. Pengujian dilakukan menggunakan smartphone dengan PISCART versi terbaru, 2 foto uji atau potret, dan latar kompleks, serta akun PISCART gratis. Yang ketiga, waktu. Dilakukan secara fleksibel di luar jam kerja atau kuliah. Uji fitur editing dasar dilakukan di rumah, sedangkan pengujian performa seperti menyimpan hasil dengan pengguna AI dilakukan saat koneksi internet stabil. Yang selanjutnya adalah jaringan. Koneksi internet dibutuhkan untuk mengakses filter online, fitur AI, dan menyimpan cloud. Disarankan menggunakan data seluler atau Wi-Fi agar hasil stabil. Tahapan selanjutnya yaitu execute usability test, yaitu menjalankan uji coba langsung terhadap aplikasi PISCART. Tujuannya terhadap ini adalah untuk melihat apakah pengguna dapat memahami fungsi aplikasi dengan cepat dan apakah fitur-fiturnya bekerja sesuai kebutuhan pengguna. Persiapan yaitu pengujian menggunakan smartphone dengan aplikasi PISCART versi terbaru, koneksi internet yang stabil, serta foto dan video uji. Peserta juga diberi daftar tugas seperti membuat proyek baru, menghapus latar dengan AI, menambahkan teks dan stiker, lalu menyimpan hasil edit. Nah, selanjutnya di sesi pelaksanaan, setiap peserta diberi waktu 20-30 menit untuk menyelesaikan seluruh tugas sambil diamati waktu pekerjaannya, tingkat kesulitan yang dialami, dan reaksi spontan terhadap penggunaan aplikasi tersebut. Nah, tahapan selanjutnya yaitu pengumpulan data. Hasil uji mencakup catatan waktu, kesalahan, serta pendapat pengguna yang digunakan untuk menilai kemudahan penggunaan, efisiensi proses editing, dan tingkat kepuasan terhadap hasil akhir. Hasil diharapkan yaitu pengguna dapat memahami fungsi utama tanpa bantuan tambahan, ditemukan area yang perlu disederhanakan, serta diperoleh masukan untuk meningkatkan akurasi fitur AI dan kestabilan aplikasi secara keseluruhan.
Yang selanjutnya adalah dokumen and report finding. Berdasarkan hasil uji coba dan penilaian, aplikasi PicsArt berhasil menampilkan fungsi utama yang berjalan dengan baik dengan alur pengguna yang cukup jelas, sasaran pengguna yang tepat, serta tampilan visual yang mendukung. Namun, masih terdapat beberapa kendala pada aspek skalabilitas, efisiensi, pengelolaan data, kualitas algoritma AI, serta pengalaman pengguna tingkat lanjut yang perlu ditingkatkan agar kinerja aplikasi menjadi lebih optimal. Di sini, menurut hasil observasi dari kelompok 13, kami mendapatkan nilai yang terendah dari tema SDGs dan representasi visual, dan nilai tertinggi yaitu nama fitur aplikasi dan sasaran pengguna. Dan hasil observasi dari kelompok 13, kami mendapatkan nilai rata-rata 80%. Selanjutnya yaitu dokumen and report finding. Nah, dari dokumen and report finding ini kami menemukan hasil observasi yaitu error yang ditemukan, saran perbaikan, dan rangkuman hasil. Untuk error yang ditemukan yaitu fitur AI remove background kurang akurat pada latar kompleks. Beberapa efek seperti blur dan shadow text menyebabkan lag pada perangkat dan dengan spesifikasi rendah, dan proses penyimpanan kadang gagal saat koneksi internet tidak stabil. Selanjutnya yaitu saran perbaikan, yaitu tingkatkan akurasi AI dengan algoritma yang lebih canggih, optimalkan penggunaan memori untuk mencegah lag, perbaikan sistem yang penyimpanan agar lebih handal di kondisi koneksi rendah, dan tambahan panduan cepat atau tutorial interaktif untuk pengguna baru agar lebih mudah beradaptasi. Dan yang terakhir yaitu rangkuman hasil. Dengan perbaikan tersebut, PicsArt dapat meningkatkan kenyamanan, kecepatan editing, dan stabilitas aplikasi sehingga mampu menarik lebih banyak pengguna aktif, memperluas pangsa pasar, dan serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas pengguna, baik pemula maupun profesional. Sekian dari kelompok 8, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.